Oke Tiers, kita lanjut ke level 3. Konteksnya adalah sebelumnya hanya ada 2 laptop yang terhubung ke Wi-Fi. Laptop di meja kasir dan laptop di meja admin di ruang belakang. Sekarang masalahnya adalah Pak Eko ingin menggunakan laptop pribadinya, laptop ketiga. Dan beliau tidak ingin laptopnya ini disetel IP statik. Dia maunya begitu connect Wi-Fi, dia langsung bisa menggunakan sumber daya jaringan. Tidak lagi menyetel IP secara manual setiap dia connect. Pak Eko juga ingin semua komputer yang ada di EcoPrint itu disetel dengan IP otomatis. Jadi setiap kali ada perangkat baru yang terhubung, perangkat tersebut bisa langsung mendapatkan alamat IP tanpa harus melibatkan Budi menyetel IP statik setiap waktu. Maka dari itu, Pak Eko menginstruksikan Budi untuk menyetel layanan DHCP di switch yang ada di ruang depan. Begitu pula dengan access point, itu harus dihubungkan ke switch dengan menggunakan kabel. Misi yang akan kita lakukan ini akan memastikan kita bisa mengaktifkan layanan DHCP pada switch access layer untuk memberikan pengelamatan IP otomatis pada jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel. Prosedurnya ada 5 poinnya. Pertama, kita harus menghubungkan access point dengan switch menggunakan kabel straight through. Kita harus menyetel alamat IP yang dikecualikan pada sistem pengelamatan IP otomatis, karena kita tentunya tidak ingin memberikan alamat IP yang digunakan oleh perangkat jaringan kita. Beberapa perangkat jaringan seperti router, switch, itu mungkin memiliki alamat IP yang statik. Nah, itu kita tidak ingin nanti di HCP-nya mengalokasikan alamat itu, sehingga terjadi bentrok. Jadi kita harus menyetel beberapa pengecualian. Terus yang ketiga, kita harus menyetel DHCP pool atau rentang DHCP, rentang alamat yang bisa diberikan ke klien yang meminta. Yang keempat, kita harus mengkonfigurasi VLAN. Jadi setiap port yang ada di switch itu kita harus berikan dia kode VLAN 1. Terakhir, kita harus rubah metode pengelamatan di setiap end devices, PC dan laptop menjadi mode DHCP. Langkah-langkahnya kita akan langsung demonstrasikan dengan paket tracer. Jadi ini adalah paket tracer dari level 2 sebelumnya. Kita bisa masuk ke Denpasar, ke gedung EcoPrint, ke ruang depan. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch-nya. Di switch-nya di sini ada tab namanya CLI, Command Line Interface. Nah, di sini kita bisa mengetik perintah yang kita perlukan untuk mengkonfigurasi atau menyetel switch-nya. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus memberikan nama dulu supaya tidak bingung. Caranya kita masuk ke menu admin, ketik enable, enter. Tandanya akan muncul tanda pagar di sini. Ini artinya sudah masuk ke menu admin. Kemudian kita masuk ke menu konfigurasi, configuration terminal. Jadi kalian bisa mengetik dengan menggunakan tab tab, atau F tab, nanti dia akan auto complete menjadi configure terminal, tab dia akan menjadi terminal. Atau ada juga shortcut namanya conft begitu, CUNFT. Nah, tandanya ketika kita masuk ke menu config adalah di sini ada identitas dalam kurung config begitu. Nah, di sini kita menggunakan perintah hostname. Namanya adalah switch front room. Kita paste, kita enter. Nah, setelah kita enter, namanya akan berganti dari switch menjadi switch front room. Kemudian lanjut kita mengekskluskan beberapa alamat IP. Jadi ini ada alamat IP router atau gateway, dan ada juga alamat switch-nya nanti. Dua alamat ini tidak boleh kita alokasikan menggunakan DHCP pool untuk mencegah bentrok. Jadi kita eksekusi IP DHCP excluded address.
192.168.1 enter. Satunya kita ganti menjadi 254. Jadi kita bisa menggunakan tanda panah di keyboard ya, naik turun. Untuk kembali ke pindah sebelumnya kita ganti menjadi 254 agar tidak mengetik ulang, enter. Oke, dua alamat itu sudah kita kecualikan. Sekarang kita membuat rentang pengelamatannya. Namanya adalah umum pool. Jadi IP DHCP pool umum pool. IP DHCP pool umum underscore pool. Nah, kita akan masuk ke menu DHCP config. Di sini kita perlu menyetel ID jaringan dan subnet. Jadi perintahnya network. ID jaringannya adalah 192.168.1.0. Subnetnya 255.255.255.0. Enter. Oke, kemudian tambahkan juga default gateway atau default router 192.168.1.1. Jadi ini akan menjadi titik router ketika kita ingin mengakses jaringan di luar jaringan kita. Tambahkan juga DNS server. Seandainya nanti akan menggunakan internet, kita menggunakan DNS selamatnya Google ya, 8.8.8.8. Kemudian selesai, kita bisa keluar dari menu DHCP pool dengan mengetik perintah exit. Nah, dia akan keluar kembali ke config. Kita lanjut dengan menyetel VLAN ya, default VLAN. Kita akan memberikan alamat ke VLAN 1. Switch virtual interface VLAN 1. Nah, jadi interface VLAN 1, enter, masuk ke menu VLAN 1, setel di sini IP address 192.168.1.254. Subnetnya biasa 255.0. Kita juga perlu menyetel agar interface-nya aktif. Jadi no shutdown. Kita berikan perintah no shutdown. Nah, tandanya dia kan sudah aktif nih. Change state to up. Kemudian kita keluar dan kita setel portnya. Kita keluar dari VLAN 1. Sekarang kita akan masuk ke setiap port fisik dari port nomor 1 sampai nomor 24. Dan kita akan setel port fisik itu untuk menggunakan VLAN 1. Caranya adalah interface range. Nah, ini bedanya ada ring di sini. Interface spasi range. Fast Ethernet FA 0. Fast Ethernet nomor pertama /1 sampai 24. Nah, dia akan masuk ke configuration interface range. Di sini kita setel dengan perintah switch port mode access agar portnya menjadi VLAN. Switch port access VLAN 1. Kemudian setelah selesai kita keluar. Kemudian kita harus simpan konfigurasinya, tekan tombol Ctrl Z, keluar dari config, dan kita di sini tulis write memory. Nah, dia akan menyimpan permanen settingan yang kita buat tadi. Sampai di sini harusnya switch ini sudah bisa memberikan layanan DHCP. Nah, caranya menggunakan layanan DHCP, kita bisa membuka salah satu komputer, cari IP configuration, ini dari static kita rubah menjadi DHCP. Nah, dia akan sukses. Dia akan otomatis mendapatkan alamat IP 2. Kita coba ke komputer setelahnya. IP configuration DHCP. Nah, dia akan mendapatkan IP 3. Begitu pula laptop. Kita harus menghubungkan kabel dari switch-nya menggunakan kabel straight. Dari port 0 kita hubungkan ke port 0 di switch. Jadi dia akan dihubungkan dari pengkabelan di atas ya. Jadi kabelnya akan naik ke atas,
turun ke sini. Oke, setel lagi di PC selanjutnya. Kita setel menjadi DHCP. Oke, sukses. PC terakhir. PC 5. PC 4. PC terakhir. DHCP. Dan laptopnya. Di sini pastikan port 0 itu disetel auto on. Kemudian di laptopnya ini kita setel IP-nya dari static menjadi DHCP. Nah, sukses, dia akan mendapatkan alamat IP 9. Kemudian kita kembali ke room sebelah di back closet. Nah, ini setel desktop IP configuration DHCP 10. Nah, ketika kita menambahkan laptop baru, di sini ceritanya ada laptopnya Pak Eko. Nah, Pak Eko menambahkan laptop baru, Pak Eko tinggal connect ke jaringan saja. Dia akan men-scan Wi-Fi-nya, connect, masukkan password, bukan budak AI, connect, link information, connect. Tinggal mencari IP configuration di DHCP sudah masuk ke 12. Dan ini kalau misalnya dia ping ke laptop 2 misalnya. Nah, dia sudah bisa langsung connect. Dia juga bisa ping ke alamat switch-nya di 254. Coba kita ping, apakah mau? Oke, mau ya. Jadi semua end devices yang connect ke jaringan sekarang bisa mendapatkan alamat IP otomatis dari rentang 2 sampai 253. Karena IP1 dan IP254 sudah di-exclude atau dikecualikan. Oke, demikian untuk level 3. Mari kita lanjut ke level 4.